Salam sejahtera untuk kita semua. Kita bertemu kembali dalam sukacita karena mengalami kehadiran Tuhan dalam hidup kita saat ini. Saya membacakan Ayub 5 ayat 23. Karena antara engkau dan batu-batu di padang akan ada perjanjian, dan binatang liar akan berdamai dengan engkau. WHO dan juga pemerintah mengajak masyarakat untuk melakukan kebiasaan pola hidup baru atau new normal dalam menjalani hidup di masa pandemi COVID-19. New normal adalah pola hidup baru, membudayakan cara-cara hidup yang baru dengan menjaga jarak, menghindari kerumunan, mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga pola hidup yang sehat dan pola makan yang sehat untuk memperbanyak antibodi, mencuci tangan hingga menggunakan masker saat beraktivitas. Konsep pola hidup baru perlu disosialisasikan terus-menerus agar siap menjalani kehidupan ketika PSBB makin dilonggarkan. Pola hidup baru ini harus dijalani sampai ditemukan vaksin atau obat yang efektif untuk menangani COVID-19. New normal adalah ajakan untuk tidak menyerah, kembali produktif dengan melakukan berbagai aktivitas, usaha bisnis atau pekerjaan lain yang produktif, tapi dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. New normal dimulai dengan berdamai terhadap COVID-19. Berdamai berarti bukan virus corona diajak bicara dan berdamai. Berdamai dimulai dengan diri sendiri, yaitu menyesuaikan diri dengan pola hidup baru. Ayub 5 ayat 23 bagian dari percakapan Ayub dengan Elifaz teman Ayub. Ayat ini menggambarkan Allah yang membangun hubungan yang baik antara manusia dengan bumi binatang yang telah rusak akibat dosa manusia. Berdamai dengan bumi binatang berarti hubungan yang baik dari manusia terhadap bumi atau lingkungan hidup dan binatang. Ada orang berpendapat kalau berdamai baru itu harus dilakukan apabila kedua belah pihak sama-sama menginginkan perbaikan, ingin berdamai. Kalau hanya manusia ingin damai, tapi binatang atau virus tidak mau damai, tidak mungkin ada damai. Tapi, kitab Ayub pasal 5 ayat 23 mengatakan bahwa Tuhanlah yang menolong manusia agar memelihara hubungan yang baik dengan bumi atau lingkungan, dengan binatang termasuk virus corona. Singa, harimau, ular berpisah yang ganas, apakah bisa diajak berdamai? Memang binatang buas virus corona tidak bisa diajak berdamai. Tapi karena cara Tuhan membuat manusia bisa hidup berdampingan dengan singa, ular virus corona melalui hikmat Tuhan dan pencerahan dari Tuhan. Hidup berdamai dengan lingkungan binatang dan virus corona membuat manusia dapat merasa aman, nyaman, tenang, produktif bekerja. Walaupun ada binatang buas, ada virus corona. Kalau berdamai dengan binatang buas, maka manusia harus menyediakan hutan bagi binatang, bukan menebang hutan tempat tinggal binatang. Kalau berdamai dengan virus corona, kita menggunakan masker, cuci tangan, menjaga jarak, pola makan, pola hidup yang meningkatkan daya tubuh kita. Hidup berdamai berarti binatang tetap ada, virus tetap ada, tapi manusia bisa melakukan aktivitas usaha bisnisnya, pekerjaan lainnya, tapi menggunakan protokol COVID-19. Hidup damai berdampingan dengan binatang dan virus corona bukan berarti kita pesimis menyerah akan terinfeksi COVID-19 dan meninggal. Sebaliknya, berdamai berarti menyesuaikan diri dengan pola kehidupan yang baru.
Dalam masa pandemi ini, Alkitab tidak mengajarkan bahwa Allah akan melenyapkan semua kesulitan dan penderitaan dari kehidupan kita, termasuk melenyapkan virus corona. Alkitab juga tidak mengajarkan bahwa orang beriman pasti lolos dari semua kesulitan hidup ini. Alkitab mengajarkan bahwa Allah menyertai, menolong manusia dalam menghadapi penderitaan, kesulitan hidup pada masa pandemi COVID ini. Allah menyertai dan menolong manusia berdamai dengan alam, lingkungan hidup dengan virus corona. Allah menyertai dan menolong Ayub dalam penderitaan yang berat, sakit yang dialami yang berat, kedukaan yang menimpanya. Allah tidak menghakimi orang yang menderita seperti yang dilakukan oleh teman-teman Ayub. Teman Ayub menghakimi dengan berkata bahwa penderitaan atau sakit Ayub karena ganjaran Allah. Padahal Allah tidak menghukum Ayub. Penderitaan Ayub untuk menyatakan kemuliaan Allah. Dalam penderitaan, sakit, orang beriman menyerahkan diri kepada Tuhan, memohon kekuatan untuk mengerti makna yang terkandung di dalam penderitaan dan sakit penyakit. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan pada kita, seperti nyanyian Kidung Jemaat 332. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku. Dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberikan apa yang perlu. Suka dan derita bergantian, memperkuat imanku. Ketika kita berada dalam penderitaan, kita menghayati syair lagu KJ 332. Dalam penderitaan masa pandemik ini, kita perlu menggali makna yang baru, yang memberikan pencerahan, harapan, tidak menakut-nakuti seperti teman Ayub. Pencerahan dalam hal memilih mana yang lebih penting. Misalnya, antibody, masker, atau hand sanitizer. Virus corona hanya bisa dikalahkan oleh antibody yang diproduksi oleh tubuh. Antibody akan banyak jika kita mengkonsumsi vitamin ataupun vitamin C dan E atau berjemur di sinar matahari pada pagi hari. Virus corona tidak dihindari, tapi dilawan dengan antibody. Dalam penderitaan pandemik COVID-19 ini, kita lebih berfokus pada penyediaan antibody ini. Kesusahan pada masa pandemi COVID-19, jangan kita terbenam pada sisi yang negatif, tapi kita melihat sisi positif yang mencerahkan hati kita, seperti hal-hal yang positif, hidup bersama dalam rumah, makin berdoa dan berharap pada Tuhan, tidak semata-mata mengandalkan teknologi atau sains, dan mengubah cara hidup bersih, perilaku hidup yang baru. Marilah kita berdamai dengan COVID-19 dengan hikmat dan pencerahan dari Tuhan, serta menyesuaikan pola hidup baru. Amin.